Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oppo Ono Kreatif Channel yang selalu berbagi tips kreatif dan informasi bermanfaat. So stay positive, be creative. Seperti yang sudah dijelaskan pernah kita bahas di konten kita sebelumnya yang lalu tentang alat-alat apa saja yang digunakan dalam kita membuat vlog atau melakukan pengambilan video atau foto. Nah, kali ini kita akan bahas lebih detail seperti yang kita sudah janjikan di konten sebelumnya terkait dengan alat-alat tersebut. Nah, namun di sini kita akan fokuskan kepada alat utama saja, karena selebihnya sebenarnya sifatnya umum dan sangat mudah dipelajari. Seperti contohnya ini, gimbal. Ini salah satu alat utama yang kita pakai. Nah, biasanya gimbal ini sering kita gunakan pada saat kita melakukan pengambilan gambar yang perlu mobilitas, artinya kita bergerak seperti contohnya begini. Nah, fungsi gimbal ini adalah selain sebagai stabilizer, juga akan sangat membantu kita dalam memudahkan kita dalam bergerak, mengambil gambar. Beda dengan kita menggunakan tripod yang lebih sifatnya untuk posisi-posisi yang statis atau yang fix, ataupun kita menggunakan alat bantu seperti untuk kamera biasa seperti ini, tanpa menggunakan stabilizer. Nah, memang di beberapa handphone sudah ada stabilizernya, tapi ini akan sangat membantu juga kita menjaga fokus dari objek yang kita rekam. Nah, nanti kita praktekkan sesuai dengan fungsi yang biasa kita gunakan, karena memang item-itemnya sangat banyak dan bisa kita pelajari. Dalam setiap box tentunya akan disertai dengan beberapa atau kartu atau buku petunjuk. Selain buku garansi juga ada buku petunjuk. Seperti di box ini saya mendapatkan beberapa lembar buku petunjuk dan juga kartu garansi. Nah, di situ sebenarnya ada item-item secara detail terkait fungsi-fungsi dan fitur apa saja yang ada di dalam gimbal tersebut. Nah, kita akan coba bahas dan kita contohkan, tapi kita akan fokuskan kepada fungsi-fungsi yang memang biasa kita gunakan saja, biar tidak terlalu pusing. Oke. Nah, dalam gimbal ini tentunya nanti di buku petunjuk akan diinformasikan lebih jelas lagi terkait kita mulai start dari awal pada saat kita membuka unlocknya, karena di sini ada lock unlocknya untuk pengamanan saja agar tidak bergerak. Kemudian di sini juga ada fitur yang untuk penahan, sebagai penahan atau sebagai fungsinya untuk melock juga. Nah, ketika kita sudah buka, nanti kita pertama harus dilakukan adalah kita attach atau kita pasang handphonenya, ya. Karena kalau tidak, ketika handphone ini tidak dipasang dan kita nyalakan, maka dia akan bergetar. Kenapa? Karena tidak ada beban di bracket yang sudah disiapkan di sini. Nah, setelah kita pasang handphonenya, nah alhamdulillahnya saya menggunakan Moza Mini S. Jadi di gimbal ini kita tidak perlu kalibrasi sebenarnya. Memang di situ lebih baik kalibrasi, tapi saya melihat ketika saya gunakan tidak perlu kita kalibrasi. Jadi begitu kita attach dan kita pasang dan kita nyalakan, dia otomatis. Contohnya begini. Nah, ketika saya pasang seperti ini, oke. Nah, ketika saya aktifkan, nah dia otomatis akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu kalibrasi. Nah, akan menyingkat waktu pemakaian. Kalibrasi diperlukan sebenarnya ketika memang kita pada saat peletakan posisi kamera terlalu condong ke arah tertentu, sehingga posisi pada saat posisi di tilting atau di pan ini terlihat di kamera.
Nah, jika itu terlihat di kamera, maka kita tinggal geser saja. Kita tinggal geser, disesuaikan sampai dengan kamera ini luas dan tidak terganggu oleh posisi dari dua tilting ini. Oke. Nah, selain dari itu tidak perlu kita kalibrasi. Nah, dan setelah kita nyalakan, kita tinggal install Moza aplikasi. Itu bisa di-download dengan mudah di Play Store, dan kita menggunakan Bluetooth untuk koneksi antara handphone dan gimbalnya. Begitu terkoneksi, maka sudah siap digunakan. Oke. Nah, selanjutnya yang merah ini adalah tombol power. Jadi ketika kita aktifkan atau on off-nya di sini, cukup kita tekan dan kita tahan, dia akan menyala dan akan menyesuaikan dengan beban kamera yang ada. Nah, sedangkan fungsi yang sering kita pakai sebenarnya itu di area sini. Oke. Yang pertama adalah tombol seperti mouse kecil ini. Jadi ini adalah untuk arah up and down atau upwards dan downwards seperti ini. Ketika saya akan ke atas, nah seperti ini. Jadi kalau dari samping seperti ini, ya. Jadi arah ke atas, ke bawah dan ke atas. Nah seperti itu. Oke. Dan ini sangat smooth ya. Jadi kita sentuh sedikit dia akan bergerak perlahan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi pergerakannya smooth. Kalau kita ingin cepat juga bisa. Kalau gitu. Nah, dia akan bergerak agak cepat. Oke. Itu yang pertama. Kemudian fungsi berikutnya yang sering kita pakai adalah button di sini. Nah, yang di tengah ini adalah fungsi untuk merekam. Jadi ketika kita klik sekali, maka dia akan melakukan perekaman video. Jika kita klik 2 kali pada saat perekaman, pada saat video recording aktif, kita bisa tekan tombol di sini 2 kali, maka dia akan mengcapture foto atau objek secara gambar. Oke, itu sekilas tombol-tombol yang kita gunakan. Coba kita praktekkan langsung. Jadi ketika posisi pertama, posisi awal, maka dia akan stabil, dia tidak akan bergerak. Jadi, nah seperti ini. Nah, posisinya stabil. Atas bawah dia akan stabil. Nah, biasanya ini kita gunakan pada saat kita mengambil gambar yang memang objeknya tidak bergerak, tapi kita agak sedikit bergerak. Nah, seperti ini. Dia akan turun, menyesuaikan posisinya atau ke samping. Nah, ketika objeknya itu kita mau coba objeknya ada pergerakan ke atas ke bawah, maka kita bisa menggunakan tombol di sini. Kita klik 3 kali. Wah, 3. Maka dia akan mengikuti kita. Nah, dia tidak akan menyesuaikan, tapi dia akan mengikuti arah ke atas dan ke bawah. Contohnya seperti ini ya. Saya kembalikan pada posisi normal ya. Saya objek di sini, mainan akan saya coba rekam. Saya sesuaikan posisinya. Nah, ketika tanpa saya klik apapun, kita hanya merekam. Oke. Kita mau merekam di sini. Nah, dia akan sesuai arah objek. Kita atas ke bawah kan juga tidak akan bergerak. Dia akan tetap mengunci pada arah objek. Nah, seperti ini. Dia tidak bergerak. Oke. Nah, ketika kita coba klik 3 kali, 1, 2, 3 di sini ya posisinya, maka dia akan mengikuti atas bawah, mengikuti arah yang kita tuju. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini ya. Nah, tapi kalau kita netralkan lagi, nah dia tidak mengikuti, dia stabil. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita biasa juga menggunakan sport ya. Mode sport tadi, mode sport itu kita bisa klik button di sini 2 kali, 2. Nah, dia akan responsif terhadap arah gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, dia akan responsif. Ini biasa digunakan kalau kita menggunakan trik ketika peralihan atau transisi dari objek pertama, kemudian objek berikutnya, kemudian ada transisi perpindahan yang cepat, gitu. Nah, dia akan sangat berguna untuk melakukan skema seperti itu. Nah, untuk menetralkan lagi kita klik lagi 2 kali, 2. Maka responnya tidak akan responsif seperti tadi. Oke. Nah, perlu diketahui untuk kita menetralkan atau resenterkan posisi lagi, kita cukup klik button di sini ya. Itu 2 kali. Jadi ketika posisi sudah miring atau kita sudah melakukan perekaman, nah kita cukup klik 2 kali, 2, maka dia menyesuaikan. Nah, seperti itu.
ya. Kemudian yang juga kadang kita gunakan posisi inception namanya. Posisi inception biasa kita gunakan pada saat kita melakukan teknik pengambilan gambar moving ya, kita bergerak. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita klik 3 kali di sini, 1, 2, 3. Nah, maka dia akan memposisikan diri stabil di sini sehingga kita bisa merekam seperti ini. Nah, dia stabil di situ ya. Bisa kita goyangkan sedikit seolah nanti gambarnya hasilnya kita seperti menggunakan drone atau agak sedikit ada teknik fly seperti itu. Untuk menetralkan lagi kita klik kembali 3 kali tombol ini, 1, 2, 3. Nah, oke. Kemudian di sini juga penting, ini ada 2 tombol di sisi kanan ini adalah untuk zoom in dan zoom out ya. Ketika kita klik di sini manual, kita tahan, dia akan zoom in. Sebaliknya di sini ketika kita tahan akan zoom out. Tapi ada juga teknik ketika kita mau zoom in zoom out otomatis, jadi kita tinggal double klik ya. Kita double klik di sini. Jadi contohnya saya akan coba zoom in di mobil, objek mobil ini saya coba auto ya. Nah, double klik maka dia akan zoom in otomatis. Oke, saya coba kembalikan dengan zoom out, double klik. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita netralkan lagi ya, dia akan kembali ke posisi awal. Fungsi yang tidak kalah menarik, bahkan ini salah satu feature yang saya sangat sukai, yaitu object tracking. Jadi di gimbal ini dia bisa mengikuti objeknya secara otomatis. Ketika memang kita setting, kita lock satu titik tertentu, ketika objek itu bergerak maka dia akan mengikuti. Jadi seolah-olah jadi asisten kita sendiri untuk pada saat kita mengambil video atau kita mengambil perekaman gambar atau objek tertentu. Jadi kalaupun ya kalau kita hanya sendiri, kita tetap bisa melakukan vlog dengan fungsi tersebut. Seperti ini contohnya. Nah. Oke, dari sini oke, sini saya coba saya lock. Oke, kita lihat dia mulai bergerak. Nah, ketika saya ke sini dan mengikuti, nah seolah-olah lupa direkam. Oke, nah seperti ini. Ketika saya harus sendiri melakukan vlog, maka ini akan sangat membantu sehingga dia mengikuti arah kemana saya bergerak ya. Jadi seperti ini, kemana saya bergerak dia akan mengikuti karena memang sudah ada satu titik tertentu yang kita lock. Dan kelebihannya ini bukan face tracking tapi object tracking. Jadi kalaupun yang kita lock adalah bukan bagian wajah, dia tetap bisa mengunci dan bisa mengikuti. Nah seperti ini ya. Nah seperti ketika saya mau turun rendah begini dia akan mengikuti. Oke, nah seperti ini dia akan mengikuti. Dan tidak perlu khawatir kita tidak ada orang yang membantu, maka dia akan dengan sendirinya bisa membantu kita dalam membuat vlog ya, seperti itu. Oke, saya unlock dulu ya. Nah itulah fungsi-fungsi yang sering kita gunakan dengan menggunakan media bantu gimbal atau stabilizer. Untuk selebihnya yang lain seperti mic yang saya gunakan sebenarnya tinggal plug in ya, tinggal kita colok ke handphone, kita pasang di handphone, dia otomatis sudah berfungsi. Jadi saya rasa tidak perlu ada pembahasan khusus. Kemudian lampu pun begitu,
ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini juga alat bantu, tinggal nanti disesuaikan posisinya. Ya, ini juga bisa diatur cahayanya seperti ini. Ya. Nah, dari terang yang cahaya yang sedikit kita bisa tambah. Nah, sampai seperti ini. Nah, kita bisa sesuaikan cahayanya. Oke. Nah, kembali lagi, ini hanya alat bantu, jadi tergantung bagaimana kita mampu menyiasati atau memposisikan setting lampunya sehingga bisa optimal ketika kita melakukan perekaman. Ini juga ada bracket ya, tapi kita jarang menggunakan ini karena memang dari handphone sebenarnya, dari smartphone sebenarnya sudah bisa diatur pencahayaannya. Nah, ini kita bisa pasang di sini ya, di sini, karena di sini ada tripod ya. Oke, kita bisa buka, tambahkan, dan kita pasang seperti ini. Oke. Nggak bisa. Oke, nah seperti ini kita pasang, kemudian kita bisa atur tripodnya, tetap bisa pasang. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini bisa berfungsi sebagai kita taruh lampu lighting, atau kita bisa juga digunakan untuk peletakan shotgun microphone seperti itu. Oke, jadi cukup fleksibel dan sangat memungkinkan untuk kita lengkapi dengan aksesoris lainnya yang bisa membantu. Untuk Oppo Ono Creative sebenarnya kita jarang menggunakan ini karena memang kita memaksimalkan pencahayaan di dalam handphone dan juga teknik perekaman dengan menggunakan aplikasi atau software yang ada. Nah, satu lagi mungkin bermanfaat, jadi ketika memang kita menggunakan microphone mic dan kita pasangkan, kita plug-in di sini, biasanya perlu kita pastikan kabel itu tidak memberikan tekanan atau beban pada handphone, karena dia akan langsung drop atau dia kehilangan stabilitasnya hilang, sehingga dia akan jatuh seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir, ketika terjadi seperti ini kita cukup aktifkan lagi, klik sekali di tombol power, di tombol merah ini, maka dia akan kembali menyesuaikan posisinya. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, kita tinggal mengejas atau menyesuaikan ke kabel mikrofonnya atau kabel yang terhubung ke handphone ini. Nah, itulah sekilas bahasan kita tentang fungsi-fungsi yang kita sering gunakan dengan menggunakan alat bantu gimbal atau stabilizer. Sekali lagi, bagaimana secanggih apapun alat bantu yang kita gunakan, tetap akan bergantung bagaimana kita memiliki kreativitas, bagaimana kita bisa mampu memaksimalkan fungsi dari alat tersebut. Karena jika tidak, maka alat itu sebenarnya tidak berguna apapun untuk kita. Jadi tetap kita bersyukur dengan nikmat otak yang Allah berikan kepada kita, karena dengan itu kreativitas muncul. Oke, semoga bermanfaat. Insya Allah berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan atau ingin yang item-item tertentu yang kita bahas, silahkan komentar, silahkan berikan pertanyaan atau mungkin informasi yang bermanfaat bisa di-share ke sobat kreatif lainnya di kolom komentar. Oke, stay positif, be kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.